Selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan materi class inheritance yang dimana mata kuliah ini materi ini berkaitan dengan kelanjutan ya dari UUP Object Oriented Programming. Namun di sini kita tidak terbatas hanya membuat kelas, tidak hanya terbatas membuat atribut dan juga metode, tetapi bagaimana kita bisa mewariskan suatu kelas ya itu kepada kelas yang lain. Yang diwariskan apa saja? Bisa jadi isi nilai suatu atribut atau mewariskan suatu sifat-sifat atau metodenya dan seterusnya. Mulai dari parent ke child atau bahkan diturunkan di bawahnya lagi. Ini ada konsep pewarisan. Nah, namun ada yang lebih advance lagi ya berkaitan dengan bagaimana mengatur suatu metode dari yang diwariskan, apakah boleh diwariskan ke bawahnya lagi ataukah bagaimana mengatur apa namanya penamaan metode yang sama itu ada pembahasan yang lain. Yang pertama outline-nya, pertama konsep inheritance dan juga dilanjutkan dengan pembahasan tipe-tipe dari inheritance yaitu single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance dan juga lebih lanjut tentang inheritance. Juga ada eksperimen mandiri. Lalu kita lihat dulu definisi dari konsep inheritance ya. Jadi konsep ini di mana kita bisa membuat ya sebuah kelas atau objek mewariskan sifat dan perilaku kepada kelas lainnya. Ya, di mana pewaris itu nanti ya yang pemberi waris itu sebagai kelas induk, sedangkan yang ahli warisnya yang diwariskan itu sebagai kelas turunan. Ini ada kata kuncinya. Lalu inheritance memungkinkan kita untuk mewarisi atribut dan metode ya dari suatu kelas induk sebagai parents tadi. Lalu kita juga bisa membuat subclassnya ya, dan juga membuat apa namanya menimpa atau menambahkan fungsi baru tanpa mempengaruhi parent class yang lain ya. Nah, ini adalah konsep dari inheritance. Secara umum kelas turunan akan selalu memiliki sifat ya dan perilaku yang sama dengan kelas induknya ya. Namun sebaliknya belum tentu kelas induk itu memiliki semua atribut dan sifat-sifat dari kelas turunannya. Ini biasanya seperti itu. Jadi misalnya kita punya gen ya dari ibu dan ayah, itu kalau kita turunkan sifat-sifatnya ke bawah ya tentunya bisa mewariskan kepada anak. Tapi apa yang sudah diwariskan kepada anak itu belum tentu yaitu dimiliki semua oleh kepada di atas-atasnya atau parents-nya. Mungkin sifat anak memiliki sifat-sifat yang baru kan begitu. Nah, sesuai dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan sekitar begitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat dua kelas ya, ada parent class dan juga child class. Di situ kucing ya memiliki metode yang untuk mencakar, bernafas, mencari makan. Lalu memiliki turunan kucing Persia, kucing Angora, kucing kampung ya dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kucing itu memiliki turunan ya, turunan yang lain. Lalu ini adalah contoh dari inheritance ya, di mana terdapat 4 tipe. Yang pertama ada parent ya, ke child ya saja, itu disebut sebagai single inheritance. Jadi mewariskan hanya dalam satu child saja. Atau multi level. Jadi dari parent child 1 lalu ke cucunya lagi, child ke 1.1 misalnya. Atau dari parent itu menurunkan kedua anaknya. Ada child 1 dan juga child kedua. Lalu parent 1 dan parent kedua ya, kalau yang tadi kita sebut hierarchical inheritance. Kalau yang multiple itu dari dua orang tua itu menurunkan ke anaknya langsung ya, ke child yang pertama tadi. Ini kita sebut multiple inheritance. Namun memungkinkan bisa jadi kita akan bisa menggunakan satu atau lebih dari dua konsep ya. Bisa jadi hierarchical lalu kita turunkan jadi multiple, atau dari single kita combine dengan multi level dan seterusnya. Ini bisa terjadi juga ya dalam penggunaannya. Berikutnya kita berikan contoh-contoh ya. Di sini ada single inheritance ya. Jadi child class ya dapat mengakses seluruh metode yang telah didefinisikan pada parent class dan child class gitu kan. Lalu dalam OOP ya, kelas turunan dapat mewarisi kelas utama dengan cara memanggil kembali kelas utama di dalam tanda kurung. Nah, cara teknisnya di dalam Python ya, kita bisa menurunkan langsung. Misalnya single inheritance ya, ada kelas hewan.
Kita buat fungsinya def bicara misalnya. Kita print out ya, hewan berbicara. Nah, dari hewan yang berbicara ini kita bisa turunkan ya, bisa kita gunakan kita buatin kelas yang lain namanya kelas kucing yang menurunkan ya, ini diturunkan sifat dari kelas hewannya. Maka kita tulis di dalamnya ya sebagai parameternya. Sedangkan kelas kucing sendiri memiliki function yang memiliki ya, dia memiliki function meow gitu ya. Nah, function meow ini sebagai sifat alami dari kucing. Lalu kita coba akses ya, objeknya k sama dengan kucing, lalu k.meow. Nah, karena kucing memang memiliki sifat aslinya adalah dia bisa mengucapkan meow, itu tentu biasa ya. Namun bagaimana kucing tadi bisa mewarisi sifat dari hewan untuk bisa berbicara, maka kita bisa panggil k.bicara. Jika dia memang diturunkan sifatnya, maka dia bisa menampilkan hewan berbicara. Ini adalah contoh single inheritance. Lalu yang kedua, multi-level inheritance. Jadi bukan hanya menggunakan kepada anak, tapi sampai ke cucunya, ya. Jadi sampai ke keturunan, subturunannya lagi. Sebagai contoh, di sini ada kelas hewan dan juga kelas kucing, ya. Sedangkan di bawahnya lagi ada kelas anak kucing. Nah, kelas anak kucing ini dia mewarisi ya, dengan kita tuliskan di sini secara eksplisit dia kucing ya, kita turunkan ke bawah. Yang dimana dia punya function namanya minum, ya, def minum. Nah, di sini misalnya dia meminum susu, maka kita buat objek alias ya sebagai misalnya anak kucing sama dengan anak kucing. Ya, dia dimana kita coba tes apakah dia bisa berbicara. Harusnya kalau dia memang turunan dari kucing dan kucing memang dia mewariskan sifat dari hewan, ketika dia diminta untuk berbicara, maka dia bisa memprint out. Memang dia mewarisi dari kakek atau neneknya kan begitu. Atau anak kucing mencoba untuk mengucapkan kalimat meow ya, mengikuti dari sifat dari induknya. Ternyata bisa juga. Atau dia bertindak ya, behavior dengan menggunakan kata kunci ya function minum. Maka dia bisa juga minum susu gitu. Nah, ini artinya di multi level inheritance semua sifat sudah diturunkan kepada cucunya. Lalu yang ketiga, hierarchical inheritance ya. Di mana hierarchical inheritance ini kita bisa membuat satu sifat ya diturunkan kepada dua anak gitu kan. Jadi banyak anak di sini. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya kelas hewan, lalu di situ ada dua kucing ya, kucing satu dan kucing dua, hanya saja metodnya beda, satunya meow, satunya arg. Nah, misalnya kita panggil ya K1 sama dengan kucing satu, kita coba dia mau berbicara atau tidak, apakah sudah tervalidasi atau tidak function bawaan atau metode dari induknya. Ternyata dia diturunkan ya hewan gitu kan di dalam parameter ini. Maka kita bisa print out ya K1 bicara misalnya. Maka kucing satu bisa mengucapkan hewan berbicara. Atau juga K2-nya kita cek kucing 2-nya bisa nggak berbicara, ternyata juga bisa. Dan juga masing-masing sifat yang dia miliki, K1-nya mengucapkan meow, yang kedua mengucapkan arg misalnya. Nah, hanya ternyata dia memang bisa ya melakukan metode ya behavior yang dia punya sendiri dan juga mengucapkan kalimat yang dimiliki oleh induknya. Yang terakhir yaitu terkait dengan multiple inheritance. Jadi di sini dua orang tua ya menurunkan sifatnya kepada anaknya langsung. Nah, ini contohnya di situ ya misalnya kucing Anggora juga kayak kucing Persia ya. Menurunkan sifat ya saya kucing Anggora, satunya kucing Persia. Diturunkanlah ke dalam anak kucing ya, ada kucing Anggora juga kucing Persia. Kita coba print out ya. Anak kucing di sini apakah bisa berbicara dengan menyesuaikan behaviornya dari kucing Anggora. Ya, oh ternyata dia bisa. Saya kucing Anggora. Atau anak kucing berbicara dengan model kucing nomor 2 sebagai induknya. Oh, saya kucing Persia. Dia bisa juga. Atau mengucapkan kalimat yang dia punya sendiri, behaviornya, meow misalnya. Ternyata dia juga bisa. Jadi ini adalah contoh multiple inheritance ya, mewariskan dari dua sifat
induk ya kepada satu turunannya. Lalu lebih lanjut terkait dengan inheritance, misalnya di sini kita punya tiga objek ya, tiga buah objek, misalnya ada orang, pelajar, dan juga pekerja. Masing-masing punya tiga objek dan juga memiliki sifat nama, asal, kemampuan memperkenalkan diri misalnya. Nah, tetapi sebagian objek dia punya ciri-ciri sendiri ya. Yang pelajar itu atributnya sekolah, yang pekerja itu memiliki atribut tempat kerja ya, beda karakteristik di sini. Nah, lalu langkah yang pertama kita coba mencari hubungan pewarisan antar ketiganya kan begitu. Misalnya nanti kita punya objek pelajar, satunya objek pekerja. Nah, yang dimana keduanya juga sama-sama orang, hanya saja atribut tambahan yang tidak dimiliki keduanya tentunya bisa kita bedakan ya nanti. Nah, misalnya di objek pelajar kita adalah kelas turunan dari objek orang ya. Nanti kita setelah berhasil menentukan mana objek yang induk dan mana objek turunan, maka kita coba dibuat ke dalam kode script ya. Kita coba misalnya nih, ini ada kelas orang ya, kelas orang, nanti ada turunan pelajar dan juga pekerja. Jadi di sini atributnya adalah nama dan juga asal. Ini defaultnya ya, konstruktornya nama dan asal. Lalu kita bisa buat misalnya orang ini ya, misalnya Tresna gitu. Lalu dia tempat asalnya dari Gresik. Lalu kita buat panggil function perkenalan. Ya, dia akan menyebutkan sesuai dengan yang di-show-kan, sesuai dengan nama atribut yang sudah kita buat. Atau lalu misalnya bagaimana kita menurunkan sifat-sifat dari induk tadi diturunkan ke kelas yang baru. Di sini ada kelas pelajar dan juga kelas pekerja, yang dimana dia sudah diturunkan ini sifatnya dua ini ya. Nah, kita coba lagi, kita membuat konstruktor pada kelas turunan ya. Nah, di sini coba kita ubah konstruktor pada kelas orang yang menjadi sebagai berikut. Nah, maka kita coba ya. Di sini konstruktornya adalah nama, asal, lalu kita buat print out ya fungsi orang, dot initnya apa, berhasil dieksekusi. Lalu ini di sini ada default perkenalan. Di sini ada dua kelas ya. Lalu kita coba ya, Tresna orang, Tresna nama Tresna, tempat asalnya Gresik misalnya. Nah, kita coba Tresna dot perkenalan, maka otomatis fungsi orang dot init telah akan ditambahkan di sini, sudah tereksekusi, gitu kan? Lalu perkenalan juga namanya siapa? Karena kita sudah memanggil function perkenalan, maka akan ditampilkan atribut nama dan juga atribut asalnya sesuai dengan isian kita. Atau kita bisa membuat objek lain ya dari kelas lain, yaitu Maulana sama dengan pelajar, asalnya dari Madura. Dia juga akan mengikuti default dari konstruktor yang ada di atas. Gitu. Jadi dia ngikut saja dengan turunan dari induknya. Sifat memperkenalkan nama dan juga menjelaskan bahwa fungsi ini sudah tereksekusi. Kita coba lihat yang lain. Nah, misalnya kita coba membuat lagi ya, misalnya, nah ini misalnya kita coba masing-masing kelas itu sudah memiliki masing-masing konstruktor. Kalau tadi kan dia mengikuti dari kelas orang ya, ini kita coba membuat kelasnya itu memang dari masing-masing konstruktor saja. Jadi konstruktornya di pelajar ada, konstruktor di pekerja juga ada, ya. Sehingga kita coba print out lagi, maka dia tidak akan ikut-ikut ya, tidak akan mengikuti konstruktor yang sudah dibuat di dalam orang, di kelas orang. Kita bisa lihat di sini, perkenalkan nama saya Maulana dari Madura. Fungsi orang dot initnya ini tidak tereksekusi karena memang konstruktornya sudah ada di dalam kelas itu sendiri. Ya, dan juga pekerja juga sama. Ya. Nah, lalu berkaitan dengan bagaimana menimpa konstruktor kelas induk, nah ini tentu juga cukup kurang baik ya dalam
apa namanya dalam dalam penulisan kode script di dalam Python dan juga konsep pewarisan, maka kita coba untuk apa namanya agar pewarisan itu tidak hilang, maka kita menambahkan fungsi konstruktor ke dalam kelas turunan, ya. Nah, kita coba lagi dengan kata kunci super, ya, kata kunci super.init atau dari kelas induk.init, ya. Dengan kata kunci super nanti kita bisa mengatur agar nanti tidak menimpa salah satu fungsi di antara kelas tadi itu. Ya, misalnya kita coba untuk cara yang pertama, kita buat kata kunci super.init. Cukup kita memanggil fungsi seperti biasanya, tidak perlu mendefinisikan lagi data self, ya. Sedangkan cara kedua kita harus mengirimkan data self secara manual di dalam konstruktornya tadi. Nah, ini kita bisa buat, kita coba cara yang pertama untuk kelas pelajar dan cara yang kedua untuk kelas pekerja. Nah, di kelas pelajar misalnya, kita gunakan kata super, ya, super.init. Ya. Lalu yang pekerja itu dengan cara yang kedua, menggunakan kata kunci self, merujuk kepada dirinya sendiri. Nah, outputnya kalau menggunakan kata super, ya, maka yang akan ditampilkan dia akan mengikuti juga, ya, turunan fungsi dari yang di atas tadi, ya. Fungsi orang.init, ya, telah berhasil dieksekusi. Perkenalkan, nama saya Maulana dari Madura. Satunya lagi menggunakan kata kunci self, sama-sama, ya, sama-sama hasilnya juga memanggil dari kelas orang, lalu kita bisa memberi out dengan hasil yang sama. Nah, kelebihannya ya ini kita tidak perlu membuat konstruktor 2 kali sebenarnya. Kalau sebenarnya kita secara eksplisit membuat konstruktor sendiri-sendiri, pelajar sendiri, pekerja sendiri. Nah, ini kita sudah mengikuti langsung konstruktornya milik dari parents, gitu. Ya, kita milik dari parents. Selama memang susunan atributnya itu memang sama, gitu ya. Ini menambahkan properti baru yang tidak ada pada induk. Jadi biasanya kalau di atribut-atribut yang sudah didefinisikan tentunya yang ada di turunan tidak sama dengan ada atribut pada induk. Maka kita perlu kustomisasi, ya, atributnya itu. Maka kita bisa tambahkan, ya, kita bisa tambahkan pelajar itu ke sekolah, sedangkan pekerja itu di tempat kerja, gitu ya. Maka dengan penggunaan objek lagi, kita buat objek lagi, kita tambahkan satu isian lagi di situ adalah tempat sekolah dan juga tempat bekerja, maka akan menampilkan seperti ini, ya. Oke, sedangkan eksperimen mandirinya, ya, silakan. Ini ada case study, ya, terkait dengan program, ya, bagaimana ada 2 dosen pembimbing ini akan meng-ACC judul, ya, dari skripsi dari mahasiswa, ya, yang dimana jika ada mahasiswa angkatan 2021 yang ingin mengusulkan judul, itu harus di-ACC dulu dari dosen pembimbingnya. Jadi ini ada beberapa atributnya, kalau mahasiswa dan atribut nama, jenis kelamin, prodi, dan seterusnya. Ya, selama dalam pengusulan judul itu harus dibimbing dan di-ACC oleh dosen pembimbing yang memiliki atribut nama, jenis kelamin, prodi, masa kerja, bidang penelitian, dan seterusnya. Nah, syarat judul proposal skripsi mahasiswa angkatan 2020 tersebut dapat di-ACC oleh dosen pembimbing 1 dan dosen 2 jika status judul skripsinya telah diupdate menjadi true yang sebelumnya false, gitu ya. Dan juga mahasiswa angkatan 2001 boleh melanjutkan penelitian dari angkatan 2020 dengan judul yang berbeda jika judul proposal skripsi mahasiswa angkatan 2020 telah di-ACC terlebih dahulu oleh dosen pembimbing 1. Ini mohon nanti bisa dibuat contoh kode scriptnya, ya, menggunakan konsep inheritance. Baik, itu saja mungkin untuk penjelasan konsep inheritance, ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.